menceritakan tentang seorang pemain terkuat bernama Akira di mana dirinya sama sekali belum pernah mengalami kekalahan. Hingga pada suatu hari dirinya diculik oleh organisasi misterius memaksanya untuk bermain game pada dunia nyata. Tapi game tetaplah game, tidak mengubah fakta bahwa Akira merupakan pemain terkuat yang tidak terkalahkan. Halo semua, selamat datang di channel Swag pada alur cerita anime di Ategubyo di Battle. Sebelum bermain sebuah game kematian, Akira merupakan seorang player legendaris yang belum pernah kalah sama sekali. Saking terkenalnya, beberapa majalah game mempublikasi prestasi yang telah dicapai oleh Akira. K yang berarti kunci merupakan username atau nama panggilan Akira pada dunia game. Sekilas hari-hari berjalan sama seperti biasa. Paling tidak sebelum Monster Gold datang untuk menyerang Akira. Memikirkan berbagai macam strategi seolah Akira sedang bermain sebuah game. Berhubung Akira tidak pernah kalah dalam permainan, dengan sedikit usaha Akira berhasil mengalahkan Monster Gold. Secara mengejutkan, terdapat seorang misterius yang berkata bahwa ia sangat terkejut melihat Akira berhasil mengalahkan Monster Gold. Sial, meski berhasil mengalahkan Gold, Akira harus kalah, lebih tepatnya sebuah event di mana Akira harus mengalami kekalahan, gak boleh menang. Tersadar dari pingsan, Akira mendapati dirinya sedang berada di sebuah aula. Aneh, meski terluka parah pada tubuh tidak terdapat bekas luka seolah kejadian mengerikan hanya mimpi belaka. Tak lama setelah itu muncul gadis misterius bernama Mio yang segera menjelaskan bahwa semua orang di sini akan berpartisipasi ke dalam sebuah permainan. Tentu mereka tidak diberi pilihan lain selain mengikuti permainan. Jika tidak, demi memeriahkan permainan, masing-masing orang akan diberikan kekuatan yang berbeda. Kekuatan tersebut akan dijelaskan pada sebuah surat rahasia. Membuka surat tertulis bahwa kekuatan Akira adalah mewujudkan kemampuan sesuai yang dipikirkan oleh lawan. Dengan kata lain, kekuatan Akira mencangkup semua kekuatan yang ada. Satu hal yang menjadi masalah, untuk mengaktifkan kekuatan Akira harus memanipulasi pikiran lawan agar berpikir bahwa kekuatan Akira adalah meriam atau kekuatan lainnya. Jika Akira gagal dalam memanipulasi pikiran lawan, maka kekuatan yang dimiliki tak lebih dari sekedar sampah, gak guna. Menganut sebuah kepercayaan yakni ora gelut ora semile, setelah beristirahat para pemain akan berhadapan dengan pemain lainnya. Syarat untuk menyelesaikan permainan yakni menyerah atau mati di dalam medan pertempuran. Tanpa membuang banyak waktu lagi, mengaktifkan kekuatan mengubah ranting menjadi pedang Kirisaki segera menyerang Akira. Di sini Akira berpikir keras untuk menanamkan pikiran bahwa kekuatan Akira adalah meriam. Berkat kekuatan manipulasi setara Ayano Koji, Akira berhasil membuat Kirisaki berpikir bahwa kekuatan Akira adalah meriam. Berhubung Kirisaki menyatakan kalah, dengan begini kemenangan diperoleh oleh Akira. Tidak hanya ingin mengalahkan para pemain, Akira bahkan bertekad untuk membuat Mio menyesal karena telah memberikan kemampuan terkuat. Berpindah sudut pandang, membuka surat tertulis bahwa kekuatan Yuri yakni menggandakan kekuatan fisik hingga 5 kali lipat. Berhubung hantaman mampu merusak tembok, maka dapat dipastikan Yuri mampu menjebol pintu untuk kabur, tapi gagal. Rasa frustasi yang berlebihan membuat Yuri teringat kembali dengan kehidupan pahitnya. Sebelum dipaksa mengikuti permainan, Yuri merupakan seorang wanita pada umumnya. Rajin belajar, suka menabung, dan pandai bersosialisasi dengan teman kelasnya. Kebaikan dari Yuri hingga sampai di titik membantu orang random yang sedang dibully. Sial, kebaikannya justru berujung pada sebuah malapetaka. Bagaimana tidak? Pria yang pernah diselamatkan selalu membuntuti Yuri seolah pertemuan di tempo lalu merupakan takdir dari Tuhan. Tidak berhenti sampai di situ saja, sepulang sekolah Yuri mendapati ibunya telah mendapatkan pacar baru. Bahkan pacar itu membawa seorang anak perempuan bernama Riria. Lebih parah bahwa Riria juga mendapatkan perlakuan buruk sama seperti Yuri ketika kecil. Menenangkan pikiran, Yuri memutuskan untuk jalan-jalan sembari menikmati senja.
Bukan mendapatkan ketenangan, pasalnya pria NPC ingin uji nyali dengan cara berdiri di atas bangunan. Pria NPC bilang bahwa ia dan Yuri memang ditakdirkan untuk bersama. Hal itu dibuktikan ketika uji nyali Yuri datang untuk menyelamatkannya. Berpikir bahwa Yuri adalah wanita yang ditakdirkan, pria NPC mengajak Yuri melompat agar mereka selalu bersama hingga ke alam akhirat. Terbangun dari tidur, kini waktunya bagi Yuri untuk baku hantam. Sial, tak lelah nasib buruk selalu datang untuk menghampiri Yuri. Bagaimana tidak? Lawan kali ini memiliki kekuatan untuk mengubah rasa takut, hinaan, rasa jijik, dan amarah menjadi kekuatan. Sebut saja pria ini sebagai Om Yanto. Sial, meski kekuatan fisik meningkat 5 kali lipat, nyatanya hal itu masih belum cukup untuk mengalahkan Om Yanto. Bagaimanapun juga, semakin Yuri merasa jijik akan meningkatkan kekuatan dari Om Yanto. Tepat ketika Om Yanto ingin menancapkan torpedo, menggunakan kekuatan penuh, Yuri mampu membuat Om Yanto pingsan tak sadarkan diri. Kok bisa? Bukannya meningkatkan kekuatan 5 kali lipat tidak efektif terhadap Om Yanto. Memang benar, berhubung hantaman memanfaatkan otot kaki, tubuh, dan juga tangan, menggandakan kekuatan menjadi 15 kali lipat atau 120 kali lipat ya. Satu-satunya motivasi bertahan hidup dari permainan yakni Yuri ingin menyelamatkan Riria, adiknya. Baru saja beristirahat, Mio memberitahu bahwa para pemain akan segera menuju ke program selanjutnya. Permainan kali ini yakni pertarungan antar kelompok melawan kelompok lain. Sesuai dengan namanya, yakni mereka akan bertarung 5 melawan 5 orang. Tak kenal maka tak sayang, masing-masing anggota memberitahu tentang kekuatan sejati. Sawarai mengubah kancing baju menjadi tali, Yuri meningkatkan kekuatan fisik hingga 5 kali lipat, Kirisaki mengubah ranting menjadi senjata, dan Kumagiri memiliki kemampuan kebal selama 2 detik. Jika saja Akira memberitahu kekuatan sebenarnya, maka sama saja seperti tindakan bunuh diri. Mengingat kekuatan Akira baru bisa aktif ketika lawan memikirkan suatu kemampuan. Untuk berjaga-jaga, Akira bilang bahwa kemampuan miliknya sama seperti milik Mio, meriam. Penasaran dengan kekuatan milik Yuri, Akira menyuruhnya untuk melompat ke atap. Wow, hingga tak terasa pertandingan antar kelompok akan segera dimulai. Pertandingan pertama yakni antara Sawatari melawan Rin. Takut bertarung apalagi menghadapi kematian, Rin meminta Sawatari untuk menyerah saja. Bukan tanpa imbalan, jika saja Sawatari menyerah maka Rin akan memberikan sebuah imbalan. Belum juga mendapatkan imbalan, tubuh Sawatari tertancap besi duri tepat ketika Rin melempar suatu cairan. Tidak diketahui apa cairan itu, tapi akibat terkena serangan dadakan membuat Sawatari tewas di tempat. Menuju ke pertandingan selanjutnya yakni antara Kumagiri melawan Ringo. Tanpa membuang banyak waktu lagi, begitu pertandingan dimulai, Kumagiri segera melancarkan serangan kepada Ringo. Aneh, tiada angin, tiada hujan, Ringo mengangkat tangan menyatakan bahwa dirinya telah menyerah. Bukan tanpa sebab, karena kemampuan Ringo yakni menyalin kekuatan 10% dari lawan. Jika saja Ringo menyalin kekuatan Kumagiri yakni kebal selama 2 detik, maka Ringo akan kebal selama 0,2 detik. Buat apa? Tentunya mengetahui akan hal itu seketika membuat Rin merasa emosi bukan main. Beruntung sebelum terjadi hal yang tidak-tidak, Saeko berjanji bahwa ia akan membawakan kemenangan. Melanjutkan pertarungan, kali ini Kirisaki akan melawan Saeko. Seperti kata pepatah yakni ora gelut ora semail, Saeko segera melempar bola kelereng mengubahnya menjadi bola biji raksasa. Sial, bola biji raksasa tidak berdampak apa-apa di hadapan Kirisaki. Tertekan akan tatapan dari Rin, tidak memberi pilihan lain bagi Saeko untuk memenangkan pertandingan bagaimanapun caranya. Melemparkan semua kelereng, Saeko berhasil memojokkan Kirisaki. Sial, serangan terakhir berhasil digagalkan karena Kirisaki berhasil merusak ketapel milik Saeko. Berpikir bahwa kemenangan milik Kirisaki, tanpa ia sadari bola kelereng yang jatuh terpantul menuju tepat di bawah Kirisaki. Seketika itu juga bola kelereng membesar menghantam kedua biji milik Kirisaki.
Menuju ke babak keempat yakni antara Akira melawan Kitajima. Berhubung lawan terlihat seperti NPC, Akira ingin melakukan uji coba terhadap kata lawan sebagai syarat untuk mengaktifkan kekuatan. Dan benar saja, kekuatan meriam tidak bisa aktif karena lawan tidak berpikir bahwa kemampuan Akira adalah meriam. Menuju ke tahap selanjutnya, Akira pergi ke tempat Kirisaki di mana orang yang pernah berpikir bahwa kekuatan Akira adalah meriam. Secara mengejutkan bahwa kekuatan aktif menandakan bahwa Kirisaki masih percaya serta menganggap Akira sebagai musuh. Berhubung semua orang melihat kekuatan dan percaya bahwa kekuatan Akira adalah meriam, memungkinkan ia untuk menggunakan kekuatan meriam sesuka hati. Aneh, bola meriam menghilang tepat ketika mengenai Kitajima. Bukan tanpa alasan, melainkan kekuatan dari Kitajima yakni menghilangkan segala kekuatan ketika tangan menyentuh tanah. Memberi semangat, Rin pun berkata jika menang maka Rin akan memberikan sebuah imbalan. Berhubung Kitajima ingin membuat harem merupakan momen yang tepat untuk mewujudkan impian itu. Sial, akibat terlena dengan mimpi indah membuat Kitajima menjadi lengah. Dengan begini, poin kemenangan antar tim setara yakni 2 poin kemenangan. Menuju ke babak penentuan yakni antara Yuri melawan Hoshino. Mengejutkan bahwa takdir lagi-lagi mempertemukan mereka berdua. Emosi karena Hoshino merupakan penyebab Yuri berada di sini membuat ia ingin segera baku hantam melawan Hoshino. Kebetulan kekuatan dari Hoshino yakni membuat tubuh sekeras besi memungkinkan Hoshino untuk menerima pukulan cinta dari Yuri. Tanpa Hoshino sadari bahwa kekuatan dari Yuri yakni menggandakan kekuatan hingga puluhan kali lipat jika ditotal. Berhubung tim Akira menjadi pemenang, mereka diberi hadiah berupa makanan dan juga layanan spesial. Layanan spesial yang dimaksud bagi tim yang kalah akan bercosplay sebagai maid atau pelayan. Melihat tangan Yuri yang kesakitan serta ingin menanamkan benih manipulasi, Akira membalut tangannya menggunakan sapu tangan sebagai perban. Menuju ke permainan yang sebenarnya yakni bertahan hidup, lebih tepatnya survival battle royale. Kali ini masing-masing pemain akan berjalan di jalan yang berbeda, dalam artian mereka semua bisa menjadi kawan maupun lawan. Melancarkan sebuah manipulasi, sebelum berpisah Akira bilang bahwa sapu tangan merupakan benda paling berharga. Maka dari itu Yuri harus berjanji untuk mengembalikan sapu tangan ketika game berakhir. Seketika membuat Yuri tersipu malu karena Akira meminjamkan benda berharga kepada Yuri. Tanpa Yuri sadari bahwa Akira melakukan itu semata-mata hanya untuk memanfaatkannya sebagai alat. Seperti biasa sebelum permainan dimulai, para pengawas memberikan penjelasan mengenai game survival. Masing-masing pemain akan diberi poin awal sebesar 100 dan jika berhasil mengumpulkan 1000 poin maka pemain berhak menuju ke program selanjutnya. Beberapa cara untuk mendapatkan poin yakni membasmi atau mencuri poin dari orang lain, bisa juga menjalankan beberapa quest di sepanjang permainan. Fungsi lain dari poin dapat digunakan untuk membeli item peralatan medis dan lain sebagainya. Belum juga 1 menit terdapat orang yang langsung menghadang Akira. Bukan untuk baku hantam, melainkan Saito ingin merekrut Akira agar bergabung ke dalam tim hijau. Dikala berdiskusi terdengar suara Yuri yang sedang dikejar oleh tim merah. Sama seperti Saito, para om-om ingin merekrut paksa Yuri ke dalam tim merah. Seperti kata pepatah yakni ora gelut ora semail mengubah ranting menjadi panah, Saito menyuruh Akira dan Yuri untuk segera kabur. Tapi hal itu langsung dicegah karena tim merah segera menyerang menggunakan bola meriam. Berhubung Yuri berkata bahwa tim merah memiliki kekuatan yang sama seperti Akira, membuat tim merah berpikir bahwa kekuatan Akira adalah meriam. Dengan begini, Akira bisa mengaktifkan kekuatannya untuk melarikan diri. Berjalan menuju markas, Saito menjelaskan bahwa terdapat 3 tim yakni hijau, merah, dan juga biru. Lebih lanjut, permainan survival battle royale merupakan program jangka panjang. Selain fokus mengerjakan quest, mereka juga bertani dan berkebun untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bisa dibilang pada awalnya permainan survival berjalan dengan damai. Paling tidak sebelum tim merah datang yang terdiri dari orang-orang brutal. Bagi mereka menuju ke program selanjutnya tidaklah penting dan lebih baik tinggal selamanya pada program ketiga.
Bagaimanapun juga, tidak ada jaminan bahwa program keempat atau permainan selanjutnya akan lebih baik dari program saat ini. Lebih parah, tim merah selalu menculik pemain baru untuk dijadikan budak atau pelayan mereka. Seketika itu juga membuat Yuri emosi dan memutuskan untuk segera menghancurkan tim merah. Yuri sendiri sangat paham bagaimana rasanya diperlakukan layaknya seorang budak. Memberitahu kekuatan Shirasagi merasa kaget bukan main. Mengingat kemampuan untuk meningkatkan kekuatan fisik 5 kali lipat jauh lebih hebat daripada kekuatan meriam. Sembari berjalan menuju ke tempat Shirasagi, Akira menodongkan meriam dan segera menembaknya. Secara mengejutkan, tembakan dari Akira tidak berarti apa-apa di hadapan Shirasagi. Menjelaskan lebih lanjut, Shirasagi bilang bahwa Akira membutuhkan suatu jaminan atau pembuktian. Berhubung Shirasagi sangatlah kuat, maka Akira setuju untuk bergabung ke dalam tim hijau. Ia berpikir bahwa seorang pemimpin diwajibkan memiliki kekuatan maha dahsyat. Berhubung banyak pengungsi yang berdatangan, Akira tidak keberatan untuk tinggal satu kamar dengan Yuri. Berpindah sudut pandang, mendapati kabar bahwa para kroco gagal dalam menculik Yuri dan juga Akira, membuat pemimpin tim merah bernama Ichi menjadi geram. Mengejutkan bahwa Rin selaku wanita manipulatif telah bergabung ke dalam tim merah. Merasakan suatu kejanggalan, Kuro selaku wakil pemimpin berspekulasi bahwa kekuatan Akira bukanlah meriam. Jika saja Akira memiliki kekuatan yang sama seperti Kuro, dapat dipastikan keberadaan Akira sangat berbahaya bagi tim merah. Rin hanya tersenyum. Dikala hari menjadi malam, seperti perkataan tadi siang bahwa Yuri akan tinggal satu kamar dengan Akira. Di titik ini pikiran Yuri hanya tertuju pada satu hal, yakni menggali informasi lebih dalam. Akira memberikan seutas kertas yang bertuliskan bahwa kekuatan Akira adalah telepati. Menggunakan sedikit manipulasi, Yuri dibuat percaya bahwa kekuatan Akira adalah telepati. Lebih lanjut, Akira bilang bahwa mulai saat ini mereka harus berbicara melalui telepati. Sebab Shirasagi selaku pemimpin dan anak buah masih menaruh perhatian kepada mereka berdua. Sebelum Akira memberitahu tentang kekuatan yang sebenarnya, ia ingin tahu latar belakang atau masa lalu dari Yuri. Mulai dari sang ibu yang bersikap keras, masalah keluarga, hingga memiliki adik malang bernama Riria. Mendengar cerita itu membuat Akira yakin bahwa Yuri dapat dipercaya. Begitu diberitahu tentang kekuatan sebenarnya, Yuri terkejut bukan main kenapa terdapat kemampuan seperti itu. Tak lama setelah itu terdapat pemberitahuan bahwa besok pagi terdapat quest untuk membasmi para ghoul, di mana setiap membunuh satu biji ghoul akan memperoleh hadiah sebesar 30 poin. Tanpa membuang banyak waktu lagi, ketika hari menjadi pagi, tim hijau segera menyiapkan anggota untuk menjalankan quest tersebut. Di sisi lain pada tim merah, Kuro ingin menjalankan suatu rencana demi mengungkap kekuatan sejati dari Shirasagi dan juga Akira. Sampai di tempat quest, terlihat Mio yang ditemani oleh beberapa biji ghoul. Seperti kata pepatah, yakni ora gelut ora semile, terjadi pertempuran sengit antara tim hijau melawan beberapa biji ghoul. Berhubung beberapa anggota tim hijau masih curiga terhadap Akira, memungkinkan ia untuk menggunakan meriam sebagai akibat mereka masih menganggap bahwa Akira adalah musuh. Sial, pertarungan berhenti tepat ketika Ichi dan Kuro datang ke medan pertempuran. Bukan untuk ikut bertarung, melainkan Kuro ingin membuang budak demi menggali informasi milik Shirasagi. Kuro sangat paham bahwa Shirasagi sangat peduli dengan orang lain. Maka dari itu, Shirasagi tidak diberi pilihan lain selain menyelamatkan para budak. Melihat akan hal itu, Akira berspekulasi bahwa kekuatan Kuro, yakni menagih hutang secara paksa, memungkinkan ia untuk mengendalikan orang yang berhutang kepada dirinya. Meningkatkan kesulitan permainan, Mio memanggil El Gigante selaku monster ghoul berukuran raksasa. Menyerang menggunakan meriam, justru Akira terpental akibat terkena serangan dari El Gigante. Beruntung sebelum El Gigante menghantam Akira, Shirasagi datang untuk menolongnya.
Menggunakan kekuatan negosiasi secara paksa membuat Shirasagi mampu menahan segala jenis serangan. Berhubung negosiasi tidak tercapai, mengizinkan Shirasagi untuk mengembalikan serangan dari El Gigante dalam satu kali serangan. Kekuatan negosiasi pada dasarnya sama seperti hakim pada pengadilan. Jika El Gigante memberontak atau dinyatakan bersalah, maka sebagai hukuman segala serangan akan dikembalikan. Sihal, serangan dari Shirasagi masih belum cukup untuk benar-benar mengalahkan El Gigante. Tanpa membuang lebih banyak waktu lagi, Yuri dan Akira segera pergi untuk menyelamatkan Shirasagi. Sadar bahwa Akira mampu mengeluarkan senjata meriam, membuat Kuro menjadi semakin waspada. Berhubung meriam tidak mempan terhadap El Gigante, Akira ingin menjalankan sebuah rencana baru. Agar tidak ketahuan, Akira dan Yuri menggiring El Gigante menuju ke titik buta agar Kuro tidak bisa menyaksikan pertempuran. Secara mengejutkan, ketika El Gigante melancarkan serangan, justru ia terluka akibat terkena serangan dari Akira. Tentunya melihat akan hal itu membuat semua orang sangat terkejut. Bagaimana bisa Akira menghindari serangan dari El Gigante? Sangat mustahil. Berpikir bahwa semuanya telah berakhir, mereka lupa bahwa El Gigante memiliki kemampuan untuk regenerasi. Beruntung sebelum El Gigante menghabisi Akira, Ichi datang untuk memusnahkan monster itu. Terkejut akan kemampuan milik Akira, di sini Ichi menantang Akira untuk baku hantam. Tapi hal itu dicegah oleh Mio karena tim hijau sudah sangat kelelahan. Sebagai gantinya, Mio akan membuat event lain, yakni pertempuran kematian antara tim merah melawan tim hijau. Agar pertarungan semakin menegangkan, Mio memberikan fitur untuk menyegel kekuatan baik digunakan kepada pemimpin maupun para anggota. Tentu untuk mengaktifkan fitur ini pemain harus membayar menggunakan poin. Lebih lanjut, bagi mereka yang bisa mengambil smartphone para pemain, maka poin dari lawan akan menjadi poin pribadi. Di titik ini tim hijau tidak diberi pilihan lain selain menerima tawaran itu. Sebab jika menolak, Ichi dan Kuro sudah bersiap untuk menghabisi mereka saat ini juga. Pulang menuju ke base camp, Shirasagi bertanya tentang apa kekuatan sejati dari Akira. Sebab ketika El Gigante menyerang, sangat mustahil bagi Akira untuk bisa menghindar. Kecurigaan Shirasagi memanglah benar. Ketika diserang El Gigante, Akira menggunakan teleportasi memanfaatkan Yuri sebagai pemicu kekuatan. Demi keamanan, Akira tidak akan memberitahu tentang kekuatan sejati. Namun sebagai gantinya, ia akan menggunakan kekuatan tersebut untuk melawan tim merah. Tak lama setelah itu terdapat pengumuman bahwa 1 minggu lagi akan diadakan pertempuran. Meningkatkan probabilitas kemenangan, Akira mulai berpikir keras untuk menyusun rangkaian strategi. Berhubung di tempo lalu telah diselamatkan, Ringo ingin mengucapkan terima kasih dan bilang bahwa ia tahu akan kekuatan sejati milik Akira. Tentunya jika kemampuan terbongkar maka nyawa menjadi taruhan. Akira segera menyeret Ringo secara paksa menuju ke dalam kamar. Yuri melihat mereka dari kejauhan. Menghilangkan kesalahpahaman, Ringo bilang bahwa kekuatan miliknya yakni mengkopi kekuatan lawan sebesar 10%, maka dari itu ia bisa mengetahui kemampuan dari orang lain. Berhubung Ringo pernah berada pada tim merah, Akira meminta Ringo untuk membeberkan kekuatan masing-masing dari tim merah. Ringo bahkan bertekad untuk menjadi partner dari Akira menggantikan posisi dari Yuri. Lalu kenapa Ringo sangat terobsesi dengan Akira? Seperti yang dijelaskan di awal bahwa Akira merupakan pemain legendaris atau yang lebih dikenal sebagai Ki. Kebetulan pada suatu game Ringo terbantai oleh Akira membuatnya kagum akan kekuatan dan kejeniusan dari Akira. Keesokan harinya Akira mengajak Yuri untuk pergi menemui tim biru serta melakukan uji coba kekuatan. Mulai dari kemampuan meningkatkan kekuatan 5 kali lipat hingga melakukan uji coba kemampuan untuk berubah wujud. Aneh, entah kenapa Yuri membayangkan tubuh Ringo. Berpikir sejenak, Akira sadar bahwa Yuri melihatnya ketika membawa Ringo masuk ke dalam kamar. Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman, Akira bilang bahwa Yuri satu-satunya orang yang bisa dia percaya. Ringo cuman alat.
Sesuai janji bahwa mereka akan bernegosiasi dengan tim biru. Langsung menuju ke intinya, Akira menawarkan sebuah job jika tim biru mau bekerja sama maka mereka akan diberi imbalan poin. Ketua tim biru mau menerima asalkan Yuri masuk ke dalam tim biru. Secara mengejutkan, mendengar akan hal itu membuat Akira marah dan langsung membatalkan negosiasi. Bukan semata-mata menganggap Yuri sebagai alat, karena di dalam lubuk hati Akira mulai menganggap Yuri sebagai seseorang yang sangat berharga. Aneh, meski terjadi perdebatan tapi sebisa mungkin tim biru akan membantu. Selesai melakukan negosiasi, Kirisaki datang untuk mendeklarasikan sebuah peperangan. Bagaimanapun juga, Kirisaki masih memiliki dendam terhadap Akira, tapi bodoh amat. Berpindah sudut pandang setelah dihajar oleh Kumagiri, salah satu NPC bernama Tachibana melaporkan kepada Kuro bahwa dirinya melihat anomali pada kekuatan milik Akira. Bukan sekedar kekuatan meriam, melainkan Akira memiliki kemampuan lain. Membuat Kuro semakin yakin bahwa Akira merupakan ancaman besar bagi tim merah. Selesai menerima laporan, Kuro segera membuat line up tentang siapa saja yang akan bertarung di garis depan. Beberapa di antaranya ada Rin, Renka, Kamui, dan juga Rindo, bukan Ringo. Berhubung mereka ditempatkan pada garis depan, tentunya kekuatan mereka tidak dapat dipandang sebelah mata. Beberapa hari sebelum pertempuran dimulai, tim hijau segera menyiapkan strategi serta mengatur line up garda depan. Bagi mereka yang tidak ikut bertarung, memiliki tugas sebagai tim support baik dalam bentuk makanan maupun tim medis. Mematangkan strategi, Akira mengajak Ringo untuk berduaan di dalam ruangan. Namun kali ini Yuri tidak cemburu karena Akira hanya menganggap Ringo sebagai alat. Selesai dengan Ringo, dilanjut mengatur strategi dengan Yuri. Hingga tak terasa 1 minggu telah berlalu. Memberikan tambahan informasi, pada pertandingan berburu raja terdapat beberapa tower, di mana ketika memasukkan HP maka mereka akan mendapatkan hadiah sebesar 10 poin. Poin tersebut dapat digunakan untuk melacak lokasi pemain hingga sampai menyegel kekuatan dari pemimpin. Syarat untuk menyelesaikan program ini yakni salah satu pemimpin menyerah atau terbunuh oleh pemain. Tanpa membuang banyak waktu lagi, tim hijau segera pergi ke menara untuk mengamankan poin. Sial, belum juga naik ke menara, Ichi datang untuk menghentikan mereka semua. Memegang sebuah prinsip yakni ora gelut ora semile, terjadi pertempuran ringan antara Ichi melawan Asuka. Dilihat dari manapun juga, kekuatan Asuka tidak sebanding dengan Ichi. Di sisi lain, di waktu yang sama sangat mudah bagi Renka dan Rindo untuk membasmi semua karakter NPC. Bahkan Kumagiri selaku petarung sejati hanya menjadi mainan di hadapan Yuki. Pada dasarnya sebagai petarung sejati, Kumagiri tidak ingin menggunakan kemampuannya, lebih memilih untuk bertarung secara adil. Berhubung kali ini nyawa orang lain juga terlibat, tidak memberi pilihan lain bagi Kumagiri untuk menggunakan kemampuan yang diberikan, kebal selama 2 detik. Begitu kemampuan diaktifkan, sangat mudah bagi Kumagiri untuk mengalahkan Yuki. Berhubung Asuka sedang dalam bahaya, Kumagiri berniat untuk segera pergi ke sana. Mendapati kabar bahwa Asuka sedang dalam bahaya, Saito ingin segera pergi memberi bala bantuan. Sial, jalan menuju ke sana dihalangi oleh salah satu anggota dari tim merah, Kamui. Di sisi lain, Yuri yang tahu bahwa Asuka sedang dalam bahaya ingin segera memberi bala bantuan. Tapi hal itu langsung dicegah karena berhadapan dengan Rin jauh lebih penting daripada Asuka. Mengetahui sifat asli dari Akira yakni menganggap manusia sebagai alat, membuat Yuri merasa sangat kecewa. Bahkan tanpa keraguan Yuri berkata untuk menggantikan Ringo sebagai partner barunya. Di titik ini Akira tidak diberi pilihan lain selain pergi berhadapan dengan Rin sendirian. Aneh, ketika bertemu bukan langsung bertarung, melainkan mereka ingin membuat kesepakatan. Bagi Rin, kemenangan tim merah ataupun tim hijau tidaklah penting. Selama dirinya bisa selamat, maka segala hal akan ia lakukan. Bahkan Rin juga tidak keberatan untuk menjadi partner Akira agar bisa memberikan pelayanan yang jauh melebihi Yuri. Selesai melakukan kesepakatan, Rin menghubungi Rindo untuk memberitahu lokasi di mana Akira berada. Tentu hal ini merupakan bagian dari kesepakatan, atau bukan ya?
Dikala perjalanan menuju ke tempat Kuro, Akira langsung dihadang oleh Kirisaki. Tanpa membuang banyak waktu lagi, terjadi pertempuran sengit di mana Kirisaki berhasil memojokkan Akira. Tapi hal itulah yang memang diinginkan oleh Akira. Isi dari kesepakatan Rin dan Akira yakni mempertemukan Kirisaki dan juga Rindo. Bagaimanapun juga, tanpa adanya Yuri, kekuatan milik Akira hampir tidak berguna. Terlebih, Kirisaki memiliki dendam terhadap Akira dan ia tidak akan membiarkan siapapun membunuh Akira selain dirinya. Kondisi ini tidak memberi pilihan lain selain bekerja sama dengan Akira untuk melawan Rindo. Sebab hanya Kirisaki saja yang berhak memusnahkan Akira. Berdasarkan informasi dari Ringo, kekuatan milik Rindo hampir mirip dengan kemampuan milik Kirisaki. Mengubah ranting menjadi pedang yang dapat menebas segalanya. Tek 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 dengan strategi licik yang dibuat oleh Akira membuat Kirisaki berhasil mengalahkan Rindo memanfaatkan serpihan kayu untuk membuat hujan pisau. Di titik ini Kirisaki dibuat sadar bahwa Akira memang benar-benar berbahaya. Berhubung Yuri sedang baku hantam, Akira menyuruh Kirisaki untuk menuju ke tempat Ichi berada. Berpindah sudut pandang tak butuh waktu lama bagi Renka untuk menghabisi sebagian besar anggota tim hijau. Aneh, meski telah disantet tapi Renka dapat hidup kembali. Secara mengejutkan, ketika Renka ingin melakukan balas dendam, aksi itu langsung dicegah oleh Rin. Merasa emosi karena diganggu dan dari awal Renka tidak suka dengan Rin, di sini ia memutuskan untuk menyingkirkan Rin meski mereka berada pada satu tim yang sama, tim merah. Momen yang tepat karena sedari awal Rin memang ingin baku hantam melawan Renka. Sial bahwa kekuatan Renka tidak bisa diremehkan, mengakibatkan Rin terluka bahkan darahnya mulai bercucuran. Tapi hal itulah yang memang Rin incar dari awal. Pada dasarnya kekuatan milik Rin yakni mengubah darah menjadi pedang. Dengan darah yang bercucuran memungkinkan ia untuk menghujani Renka dengan ratusan pedang. Menuju ke langkah selanjutnya, Rin berlari menuju ke kotak kayu dan segera menusukkan pedangnya. Seketika itu juga mengakhiri Renka yang digadang-gadang sebagai makhluk abadi yang tidak bisa mati. Pada dasarnya Renka adalah sebuah boneka, dan orang yang mengendalikan selalu bersembunyi di dalam kotak. Langkah terakhir untuk menghilangkan jejak, Rin membungkam semua orang dengan cara memusnahkannya. Lalu kenapa Rin melakukan semua itu? Jawabannya cuma satu, yakni agar posisi atau nyawa Rin bisa terjamin. Baik tim merah atau hijau yang akan menjadi pemenang, semua hal itu tidak berpengaruh karena Rin akan selalu berada pada tim yang menang. Bagaimanapun juga, isi kesepakatan dengan Akira jika tim merah kalah maka Rin akan menjadi tim hijau. Syarat tersebut yakni Rin harus berkontribusi dalam menyingkirkan Renka. Kalaupun tim merah yang akan menjadi pemenang, maka Rin tetap aman karena dari awal dirinya memang berada pada tim merah. Di sisi lain, melakukan pertempuran dengan Kamui, tim hijau hanya menyisakan Saito saja. Beruntung sebelum keadaan semakin memburuk datanglah Akira untuk menggantikan posisi Saito. Demi menjaga rahasia akan kekuatan, Akira meminta Saito untuk pergi ke tempat Asuka berada. Melakukan beberapa uji coba, Akira sadar bahwa kekuatan Kamui adalah reaksi kimia. Hal ini sekaligus menjawab kenapa tangan Saito terdapat luka bakar. Sadar bahwa terdapat kejanggalan, Kamui bilang bahwa kemampuan Akira bukanlah meriam. Bagaimanapun juga, sebelum bertempur Kuro bilang bahwa Akira memiliki kemampuan lain selain meriam. Berpikir bahwa Kamui merupakan pemenang, tapi ternyata hal itu yang memang diincar oleh Akira. Berkat manipulasi yang dilakukan, membuat Kamui berpikir bahwa kemampuan Akira adalah mencuri kekuatan dari orang lain. Berhubung Akira mengalahkan Rindo, membuat Kamui berpikir bahwa Akira telah mencuri kekuatan Rindo yakni tebasan pedang tak kasat mata. Menambahkan informasi bahwa orang yang membocorkan tentang kekuatan Akira yakni adalah Akira itu sendiri. Masih ingatkah kalian bahwa Akira memiliki kemampuan untuk berubah wujud? Dan ya, dia berubah wujud menjadi Tachibana untuk memberitahu Kuro serta mencari informasi mengenai strategi yang sedang dia buat. Dengan kata lain, dari awal permainan semua hal yang terjadi merupakan bagian rencana milik Akira. Anjas.
Merasa janggal kenapa tim hijau sangat mudah untuk ditumbangkan, membuat Shirasagi dan Ringo berspekulasi bahwa terdapat seorang mata-mata. Dan benar saja, orang yang dimaksud adalah seorang nenek bernama Momoko. Berhubung Shirasagi memiliki pertahanan mutlak menggunakan cara licik, Momoko menggunakan Sandra. Di titik ini Shirasagi tidak diberi pilihan lain selain menuruti permintaan dari Momoko. Aneh, meski Shirasagi telah dinyatakan mati tapi permainan masih terus berlangsung. Menandakan bahwa Shirasagi bukanlah pemimpin dari tim hijau. Lalu siapa? Emosi merasa dibohongi dan semua tidak berjalan sesuai dengan rencana, Momoko memaksa Ringo untuk memberitahu siapa pemimpin pada tim hijau. Menggunakan kemampuan untuk mengkopi kekuatan, Ringo berhasil mengeluarkan meriam sama seperti Momoko. Berhubung mengkopi kekuatan sebesar 10% membuat serangan meriam tidaklah brutal. Namun sebagai gantinya, kecepatan tembakan jauh lebih cepat daripada meriam milik Momoko. Sial bahwa kekuatan 10% saja tidak mampu untuk mengalahkan Momoko. Tidak diberi pilihan lain selain menembak tebing agar batu menimpa anak dari Asuka. Tentunya melihat akan hal itu membuat Momoko merasa takut bukan main. Bagaimanapun juga Momoko sangat sayang terhadap anak-anak. Satu-satunya alasan kenapa Momoko berkhianat karena Ichi dan Kuro merupakan anak yang pernah ia rawat pada panti asuhan. Mengejutkan bahwa serangan dari Ringo hanya gertakan saja karena ia telah memindahkan anak itu menuju ke tempat lain. Memanfaatkan kesempatan, Ringo menembak tebing disusul dengan reruntuhan bebatuan yang menimpa Momoko. Menuju ke pertempuran selanjutnya, yakni antara manipulator melawan manipulator, Akira dan Kuro. Seperti perkataan Ringo bahwa kekuatan Kuro yakni menagih hutang secara paksa. Bagi mereka yang memiliki hutang budi atau rasa terima kasih kepada Kuro, maka Kuro berhak menagih hutang menjadikan mereka sebagai budak. Lebih lanjut, Kuro juga dapat mengeluarkan, lebih tepatnya memaksa para budak untuk mengeluarkan kemampuan. Kuro berkata bahwa dari awal permainan Akira sudah berada di dalam genggaman tangannya. Dengan kata lain, apapun yang Akira lakukan sudah diprediksi oleh Kuro. Hal itu dibuktikan bahwa Akira berhutang budi kepada Kuro, memunculkan rantai budak pada lehernya. Kuro juga tahu dari awal bahwa kekuatan sejati dari Akira bukanlah meriam melainkan sihir teleportasi. Berpikir bahwa semua berjalan sesuai dengan rencana, pada kenyataannya semua hal yang dilakukan oleh Kuro juga termasuk bagian rencana milik Akira. Lebih lanjut, melancarkan sedikit manipulasi, Kuro berpikir bahwa kekuatan sejati milik Akira adalah negosiasi sama seperti Shirasagi. Sebelum menuju ke ajalnya, Akira bilang bahwa orang yang membocorkan informasi tentang kekuatan Akira yakni Akira itu sendiri. Menuju ke akhir hayat, Kuro bilang akan sangat mustahil bagi Yuri dan kawan-kawan untuk mengalahkan Ichi. Sebab ketika kondisi terpojok, Ichi akan mengaktifkan kekuatan sejati bernama Rage of Sparta. Dengan aktifnya Rage of Sparta membuat Ichi tidak bisa dikalahkan. Berkat kekuatan di luar nalar membuat Asuka sangat kewalahan. Beruntung sebelum Ichi menjadikannya ayam geprek, Yuri datang untuk baku hantam. Seperti kata pepatah yakni ora gelut ora semile, terjadi pertempuran sengit antara Ichi melawan Yuri. Meski telah meningkatkan kekuatan berkali-kali lipat, tetap saja tidak mampu untuk mengalahkan Ichi. Untungnya saja berkat permintaan dari Akira datanglah Kumagiri dan Kirisaki yang akan ikut berkelahi. Tek secara singkat dengan menggabungkan kekuatan, pada akhirnya mereka berhasil membuat Ichi terpojok. Namun sesuai perkataan dari Kuro, semakin Ichi terpojok maka akan memicu bangkitnya kekuatan Rage of Sparta. Hanya dengan satu kali serangan membuat tangan Keseleo bahan Kirisaki terpental sebagai akibat terkena hantaman. Tidak hanya Kirisaki saja, karena Ichi mampu mengalahkan Yuri dan Kumagiri bermodalkan satu kali serangan. Melihat kekuatan dari Ichi membuat Yuri sadar bahwa dahulu kala Ichi diperlakukan secara kasar. Bukan tanpa sebab, Yuri tahu karena ia dan Riria juga pernah diperlakukan secara kasar.
Melakukan pertarungan sembari memberi hidayah perlahan-lahan membuat Ichi semakin sadar. Sial, dikala terjadi pertarungan sengit secara tiba-tiba kekuatan milik Yuri mendadak tersegel. Jawabannya cuma satu, sebelum menuju ke akhir hayat Kuro menggunakan poin untuk menyegel kekuatan milik Yuri. Tepat ketika Ichi ingin menghabisi Yuri, terdengar suara Akira yang ingin baku hantam melawan Ichi. Berhubung Akira merupakan pemimpin dari tim hijau, maka melawan Akira merupakan satu-satunya cara untuk memenangkan pertandingan. Satu ketentuan yang Akira ajukan bahwa Ichi tidak boleh membunuh Yuri. Sebagai bukti bahwa Yuri masih hidup, Ichi menyerahkan HP agar Akira bisa berbicara dengan Yuri. Berhubung adu mulut sudah tidak berguna, mereka segera menyiapkan diri untuk melakukan pertempuran. Secara mengejutkan, meski menggunakan Rage of Sparta, tapi Akira berhasil mengalahkan Ichi dengan 1 kali serangan. Selain karena Ichi sudah kehabisan tenaga, dibantu oleh Yuri, Akira mampu menggunakan kemampuan untuk meningkatkan kekuatan fisik hingga 10 kali lipat. Sebelum menemui ajal, Ichi berpesan untuk mewujudkan impian Yuri dalam menyelamatkan Riria. Dalam pikirnya, cukup Ichi dan Kuro saja yang memiliki masa lalu kelam. Yuri sama Riria nggak usah. Selesai pertempuran, Akira segera meminta maaf kepada Yuri atas sikap egoisnya. Sial, momen romantis diganggu karena untuk menyelesaikan permainan Akira harus pergi ke suatu tempat. Bukan untuk mengambil hadiah, melainkan Mio mempertemukan Akira dengan pemimpin tim biru, Omoto. Langsung menuju ke intinya, Omoto bilang bahwa ia telah menyaksikan semuanya. Mulai dari pertempuran tim merah dengan tim hijau dan juga kekuatan sejati milik Akira. Secara mengejutkan, begitu Akira membayangkan kekuatan meriam, Omoto bisa mengeluarkan senjata meriam. Membuat Akira berspekulasi bahwa kekuatan Omoto sama seperti dirinya, yakni mewujudkan kekuatan sesuai yang dipikirkan oleh lawan. Sebelum pergi, Omoto berkata bahwa ia ingin memusnahkan Mio dengan tangannya sendiri, menandakan bahwa tujuan Akira dan Omoto sama, yakni untuk memusnahkan Mio. Terbangun dari tidur, Akira segera bersiap untuk bersekolah. Aneh, Akira mengalami dejavu seolah kejadian ini pernah ia alami sebelumnya. Lalu apakah semua hal yang terjadi hanya sebatas mimpi? Tentunya tidak, karena program keempat akan diselenggarakan pada dunia nyata, lebih tepatnya pada kota Tokyo.